Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Manajemen Kinerja. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amelia Teleo dan yang kedua ada Fiorelia de Freitas. Berikut ada 3 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, arti manajemen kinerja. Yang kedua, proses penilaian kinerja. Dan yang ketiga, metode penilaian kinerja. Pengertian manajemen kinerja. Secara umum, manajemen kinerja merupakan suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Kehadiran manajemen ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu menyelaraskan karyawan dengan sumber daya lainnya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Seperti apa proses penilaian kinerja? Proses penilaian kinerja memiliki beberapa proses yang harus dilakukan. Memang seharusnya kegiatan yang satu ini dilakukan secara terus-menerus agar bisa mengetahui tingkat produktivitas dari karyawan. Berikut ini proses dalam penilaian kinerja. Yang pertama, analisis pekerjaan. Langkah analisis pekerjaan ini dimulai dari menganalisis jabatan. Analisis pekerjaan akan lebih mudah untuk mengetahui jabatan atau posisi dari karyawan. Jadi mereka juga akan lebih mudah saat menjelaskan seperti apa pekerjaannya, tanggung jawab apa saja yang dimiliki, serta seperti apa kondisinya saat bekerja. Proses analisis pekerjaan penting sekali karena bisa menjadi dasar dari penetapan standar dan evaluasi. Selain itu, bisa diketahui seperti apa pemahaman dari karyawan mengenai tugas pekerjaannya serta tanggung jawab yang dimiliki. Yang kedua, sistem penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja sebenarnya memiliki 4 metode yang perlu diterapkan. Yang pertama ada metode behavioral appraisal system atau penilaian kinerja yang fokus pada nilai atau penilaian tingkah laku. Kemudian ada metode personal performance appraisal system, yaitu penilaian kinerja yang fokus pada sifat individu karyawannya. Dan yang ketiga adalah metode Result Oriented Appraisal System, yaitu penilaian kinerja yang hanya melihat hasil pekerjaannya. Dan yang terakhir ada metode Contingency Appraisal System, yaitu penilaian kinerja atas kombinasi beberapa hal, mulai dari tingkah laku, sifat, dan hasil kerjanya. Dari keempat metode penilaian kinerja tersebut, perusahaan bisa menggunakan beberapa di antaranya untuk mengevaluasi serta mengukur hasil kinerja daripada para karyawannya. Yang ketiga, standar kinerja. Proses penilaian kinerja selanjutnya yaitu dilihat dari standar kinerja. Hal yang satu ini digunakan untuk membandingkan hasil kerja dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Hasil dari perbandingan tersebut bisa membuat perusahaan mengetahui seperti apa kinerja dan produktivitas dari para karyawannya. Perbandingan standar kinerja ini akan memberikan gambaran jelas apakah karyawan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau belum. Namun, standar kerja yang diberikan haruslah dibuat secara spesifik, realistis, terukur, dan mudah dipahami. Jika perusahaan menggunakan standar yang terlalu tinggi, maka tentunya bisa membuat karyawan merasa kesulitan untuk memenuhi standar tersebut. Nah, berikut ini merupakan gambaran singkat mengenai proses penilaian kinerja, yaitu diawali dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, kemudian menetapkan kriteria-kriteria dan mengomunikasikannya kepada para karyawan, kemudian memeriksa pekerjaan yang dijalankan, menilai kinerja, dan mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Kemudian kita masuk dalam metode penilaian kinerja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 4 metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian kategori, yaitu sebuah penilaian kinerja yang berfokus pada skala penilaian grafis dan checklist. Dan yang kedua yaitu metode komparatif,
di mana penilaian kinerja ini berfokus pada penentu peringkat dan distribusi paksa. Dan yang ketiga yaitu metode naratif, di mana metode ini merupakan metode kejadian penting dan berfokus pada esai. Dan yang terakhir yaitu metode perilaku atau tujuan, di mana penilaian kinerja ini berfokus pada pendekatan penilaian perilaku dan manajemen dalam sebuah perusahaan kepada karyawannya.